Kalau ke kuburan Pak membaca kurhu 11 kali, Al-Ikhlas 11 kali, bukan cuman keluarga kita yang ngucap terima kasih, semua ahli kubur ngucap terima kasih sama kita. Makanya kalau ke kuburan saya ingatkan, jangan lupa baca Quran. Minimal Al-Ikhlas 11 kali. Semua ahli kubur ngucap terima kasih. Ini emang enggak ke kuburan wayahe nyadran mau masuk bulan suci Ramadan, nyadran namanya ya. Nyekar nyadran masuk Ramadan, bawa arit membabat rumput. Si mantu ini tadi ziarah ke kubur morotuwo. Habis membabat rumput pulang, morotuwo dari dalam kubur manggil, "Oi, mantu edan. Aku enggak butuh aritmu." Ya kan enggak ngaruh, ya, Pak. Enggak ngaruh. Cuma enggak kedengaran aja ngomong mantu edannya tadi itu. Aku enggak butuh aritmu. Yang kebutuhkan doa dan bacaan Qur'anmu. Itu yang dibutuhkan oleh ahli kubur itu. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita mendoakan momentum di 7 hari Mbah Nyai Wiji. Seberapa penting kita mendoakan? Kita merujuk dulu ke dalil. Karena belakangan ini orang dikit-dikit ngomong bid'ah, Pak. Bahkan ngomong haram baca Yasin tahlilan buat orang mati. Orang kok sangar-sangar amat ya. Kayaknya kita ini kalau nggak sangar orang ngelunjak juga ya. Jadi sangar-sangarin dikit dulu ini. Setuju nggak kira-kira? Setuju banget. Perasaan kok ngopeni kita aja. Mbok iya kalau dia nggak suka ya jangan amal. Tapi jangan nyalahin kita juga kan. Jadi diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit," bahwasanya Nabi apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau tinggal, waqala, lantas bersabda, maksudnya enggak langsung pulang, selesai mengubur. Biasanya kita kan putar badan pulang, beliau tidak, beliau malah bersabda mengingatkan, "Istaghfiru li akhikum." Mintakanlah ampun untuk saudara kalian, saudara muslim maksudnya, yang baru saja dimakamkan ini. Wasalu lahu tatbit, dan juga mintakan untuknya at-tatbit, kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3221, dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Intinya, Nabi sudah perintahkan kepada kita, kalau ada yang mati habis dikubur, doakan. Mintakan ampun. Doa dan permintaan kita dapat menolong ahli kubur tersebut agar mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Maka Imam Ahmad bin Hambal ditanya, berapa lama orang ditanyain di kubur? Kata Imam Hambali, orang mukmin ditanya 7 hari 7 malam, enggak berhenti. Orang munafik 40 hari 40 malam non-stop. Orang kafir sampai datangnya hari kiamat nanti. Kesuwen itu, Pak. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman. Allahumma amin. Iman sekalipun ditanya, diinterogasi 7 hari 7 malam. Makanya ulama tabi'in terkemuka Imam Tawus rahimahullah. Jadi kalau tabi'in itu belajarnya langsung ke sahabat. Sahabat belajarnya langsung ke Nabi. Semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Karena ini bukan tabi'in biasa, tapi ulamanya. Beliau berkata bahwasanya innal mauta
yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yustahabuna ayut'ima anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati ditanyai, diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar mengeluarkan sedekah makanan selama 7 hari. Karena sedekah itu bermanfaat untuk menolong orang yang wafat meninggal dunia. Makanya kita ada sedekahan. Tak lihat ada karamel, Pak. Jenengan kebagian nggak sih? Ada dalam kotak itu ya. Terus di situ ada meja makan makanan. Nggak tahu dapat besek nggak kira-kira ini? Nggak usah kepedean, Pak. Kan ada orang yang mengharamkan besek. Ya kalau dia mengharamkan besek urusan dia dong. Nek panjenengan mengharamkan besek, nanti seumpama nih dapat besek, beseknya ndak usah dibawa pulang. Tinggal di kursi masing-masing. Biar saya yang ngangkutin pulang nantinya. Kayaknya muat mobil saya itu, Pak. Umpama ini. Jadi apa gunanya sedekah yang dikeluarkan kedua keluarga tersebut? Tujuannya agar bisa menolong orang yang wafat meninggal dunia. Karena sedang darurat di kubur itu, sedang ditanyain malaikat. Nah, sedekah yang kita keluarkan tersebut bermanfaat, menolongnya agar dia mantap menjawab pertanyaan malaikat. Baik, kita masuk ke dalil lagi. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang laki-laki tanya sama Nabi, dia datang dan bertanya, inna ummi qad uftulitat nafsaha walam tus. Ibuku mati. Kemarin sebelum matinya enggak pesan apa-apa, enggak ngomong apa-apa. Bentar, ada yang gigit, Pak. Enggak ngomong apa-apa, enggak pesan apa-apa. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya angen-angen, pikiran, rasa-rasa, kalau bahasa kitanya, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Iya juga, Pak. Panjenengan kalau mati masuk kubur masih bisa ngomong, minta sedekah. Apalagi masih bisa pegang HP, WhatsApp, japri, kirim anak cucu, minta sedekah. Apa yang pauha in tasaddaqtu anha, aku tanya ya Rasul, kata laki-laki ini, apakah ibuku dapat manfaatnya bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Enggak pesan, enggak wasiat. Ya anak cucung yang inisiatif ingin sedekahan. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibu. Karena itu manfaatnya sampai kepadanya. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 1388 dan tercantum dalam Sahih Muslim 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini Sahih kelas 1 ini, Pak. Sahih nomor 1 Bukhari Muslim. Nah, siapa laki-laki itu? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Lalu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an bertanya lagi, ayu shadaqati afdal ya Rasul? Apa sedekah yang utama? Saqyul ma, bagikan air minum. Makanya kalau buat sedekahan gak muluk-muluk kok. Air minum jadilah, gak apa-apa. Ya, beli Tripanca, apa ini? Aqua ya. Terus ada Grand juga, Grit, silahkan. Ustadz, nggak kebeli, umpama. Yowes, air sumur timba, Pak. Rebus. Ya nggak apa-apa dicampur yang hitam-hitam mah. Ustadz, gasnya lagi habis, nggak kebeli gas. Kayu bakar basah semua. Ya sudah, Gebo, nggak usah direbus. Air mentah gitu doang langsung hidangkan, masukin gelas.
Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong nggak ada yang mau minum nantinya kan, takut anyang-anyangan. Padahal nggak akan jadi penyakit, wong niatnya sedekah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya kalau cuman air mah sanggup ya Rasul. Lebih daripada itu apa? Fa'ita'amut ta'am, hidangkan makanan. Ada apa istilah ngidang itu? Ja'far meninggal, ini sahabat Nabi, istrinya nyembelih kambing. Nabi dan sahabat pulang dari pemakaman, dijamu di rumahnya. Enggak bid'ah kok, enggak haram. Itu di Sahih Muslim itu. Bahkan dalam kitab Sahih Muslim juga Nabi pernah nyembelih seekor kambing atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syata, bahwasanya Nabi bila beliau menyembelih seekor kambing, fayaqul, beliau bersabda, kata Nabi, kirimkan ini, fa arsilu ila asdiqai Khadijah, fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi niatkan kambing itu dibagi-bagikan atas Khadijah, pahalanya atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Aisyah sampai cemburu sama Nabi. Tapi itu dilakukan oleh Rasul. Hanya kebiasaan orang Lampung, ada yang nyembelih kebo. Boleh Pak. Jenengan pengen nyembelih kambing, oke. Pengen nyembelih sapi, silahkan. Tapi niatnya sedekah. Itu kalau mampu. Kalau nggak mampu ya jangan maksa. Sebetulnya begini, yang dilarang oleh ulama itu yang maksa. Padahal nggak mampu gara-gara besekan rumah kegade. Gara-gara tahlilan, utang ke rentenir banyak. Itu bahasa orang tua kita, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak zaman sekarang itu yang nggak boleh. Tapi kalau mampu nggak jadi masalah. Itu diniatkan untuk sedekah. Lagi pula kan sekarang enak kok Pak. Sudah ada sistemnya, rukun kematian. Apa sih gunanya rukun kematian? Ya buat antisipasi kalau yang meninggal ini orang nggak mampu. Dia ingin tahlilan, nggak ketang nasi dengan mie kuning jadilah, nggak perlu membebani kas keluarga, cukup pakai uang rukun kematian. Makanya jenengan kalau ditarik iuran rukun kematian nyetor ge, jangan protes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Waduh, minta giliran sama malaikat Pak, sama Allah, karena Allah yang tahu gilirannya. Itu gunanya. Terus yang kedua kan kita punya tradisi nyumbang. Kalau di kampung saya itu kan pakai baskom isi beras, mie kuning, gula putih, nenteng ayam. Bukan ayam potong, gak lepel di kampung saya. Ayam kampung. Makanya 40 hari, 100 hari bapak saya penuh kandang ayam Pak. Bisa jualan kita. Di kampung saya model begitu. Kalau di kota sekarang modelnya berubah, ngamplop. Tapi mohon ya Pak, kalau ngamplop orang meninggal jangan 5.000 ge. Kedikitan Pak, apalagi 2.000. Masya Allah. Ngamplop isi 5.000, begitu takziah ngarep bawa besek. Kata malaikat, malu-maluin lo ini, kata malaikat. Kita ini kadang nggak adil Pak. Orang hajatan pesta, apalagi udah wayahnya dirantangan, lan punjungan, tonjokan, ngamplopnya paling kecil 50.000, 100. Undangan di gedung 500.000 ngamplopnya. Ketiban orang mati 5.000. Malaikat sebel banget sama orang itu. Kan kebalik, orang senang-senang kita gede nyumbangnya. Orang kesusahan kita nyumbangnya kecil. Bu ya sama gitu. Kalau yang hajatan 200, yang kesusahan juga 200. Setuju nggak kira-kira? Tapi jangan dibalik juga Pak. Yang meninggal 200, yang hajatan 5.000. Nanti utang taruhnya siapa yang bayar? Nanti bos taruhnya pening. Karena ngapa yang utang taruh kok nggak lunas-lunas ya?
Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, balik lagi bahwasanya kalau keluarga melakukannya atas dasar rasa longgar dan ingin bersedekah monggo kerso, itu pahalanya gede banget dan bisa menolong yang wafat meninggal dunia. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an, 3 hari jelang ajal beliau wasiat. Nah, tak kasih tahu kali panjenengan, orang mati itu bisa wasiat kok Pak. Ini buat ilmu ya, persiapan kalau jenengan mau mati. Karena mati itu ada alamat, ada tanda. 3 hari saja jelang ajal, biasanya nikmat dicabut. Malaikat Mikail datang mencabut rezeki. Orang yang sudah dicabut rezekinya, makan apapun hambar, campah nggak berasa. Gimana Pak kue itu? Masih ada rasanya enggak? Masih? Panjang umur. Nek panjenengan makan sore tadi Pak, kok makan gak ada rasa, lidah terasa baal, 3 hari lagi mati. Minum tak berasa seger, ngudut saja asapnya nggak ngebul lagi. Coba yang ngudut-ngudut, liatin asapnya itu Pak. Kalau asapnya anteng ke bawah, 3 hari lagi siap-siap. Tapi kalau masih ngebul, panjang umur. Dan fisik berubah. Apa perubahan di fisik? Mata pandangannya dongak ke atas, melihat arah datangnya malaikat Israel. Kaki melengkung, telapak kaki. Orang yang telapak kakinya melengkung paling lama umurnya 3 hari lagi. Coba lihat telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung, siap-siap. Tulang belakang sudah lepek dia, terlentang di lantai rata dengan lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender. Kok Zakaria ada nyender banget ya? Bahaya ini Mang Zakaria. Jangan-jangan nggak lama lagi nih. Kalau nggak bisa tegak, subhanallah. Ini bukan doa, bukan Pak. Ini kira-kira begitu saja. Nah, karena sudah mendapatkan alamat mati, Amr bin As ini kan gubernur Mesir nih. Beliau lantas berwasiat, idza dafantumuni, bila kalian semua menguburkan saya, faaqimu haula qabri, tunggu di sekeliling kuburan saya. Qadramatun haru jazurun, sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. 1 jam 2 jam kurang atau lebih. Orang bertanya ngapain, doakan saya. Orang bertanya apa manfaatnya, hatta asta'nisa bikum, sehingganya aku merasa tentram dengan kehadiran kalian semua dan aku mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sahih Muslim nomor hadis 121. Anjuran untuk mendoakan si ahli kubur setelah pemakaman. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah langsung berfatwa, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Alangkah baiknya, sangat disukai, di samping kuburan itu kita hataman Quran. Bacakan suatu ayat atau surat dari Al-Quran atau hataman Quran di samping kuburan itu. Ini tolong jangan terpengaruh sama yang ngomong haram baca Quran di kubur ya Pak. Itu aliran apalah itu. Makanya jenengan tuh kalau mondokin anak jangan sembarang masuk pondok Pak. Nanti masuk pondok salah, pulang dari pondok nggak mau salim orang tua lagi, haram. Cium tangan orang tua saja haram di mereka. Subhanallah. Baca Quran di kubur haram. Padahal saya yakinkan sama bapak-bapak malam ini tidak ada satupun hadis dalil yang melarang baca Quran di kubur, nggak ada. Tapi ada hadis sahih yang menganjurkan baca Quran di kubur. Seorang sahabat ingin hataman Quran, dia bikin tenda biar hujan nggak kehujanan, panas tak kepanasan. Belum selesai baca Quran dia menyadari kalau itu pemakaman. Maka dia lari mencari Rasul. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya. Ngapa? Kata Nabi, saya yang baca Quran ya Rasul, nggak jadi hatam karena aku sadar itu pemakaman. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah baca Quran di kubur? Nabi tersenyum. Pulang kamu ke kuburan tadi, balik maning. Pulang kamu ke kuburan tadi,
lanjutkan bacaan Qur'anmu sampai selesai, karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Allahu Akbar. Bukan bid'ah, bukan haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat hasan sahih di juz yang kelima halaman 289 dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Enggak ada dalil yang mengharamkan baca Quran di kubur. Justru dalil menganjurkannya ada. Nah, kalau kita enggak hataman di kubur, ya di rumah kita bacanya. Kalau enggak hatam 30 juz, boleh milih surat. Karena kan yang ikhlas saja yang bisa kan. Kalau kita semua malam ini mau 30 juzan, ya bubar duluan. Kita boleh milih surat. Apa suratnya? Salah satunya Yasin. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Pak ajarin cara jawabnya ya Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang perintah. Apa kata Nabi? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Jelas hadisnya. Jadi kalau orang menentang berarti dia menentang Nabi. Kalau orang membid'ahkan Yasinan berarti dia membid'ahkan Nabi. Nah, kita mesti tegas begini. Karena korbannya anak-anak muda, Pak. Mondok mah tidak. Begitu belajar cuman lewat internet. Nanti mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Coba jajal anak-anak bapak-bapak itu. Yang kuliahnya Unila, sekolahnya Rohis, FSMA, belajarnya di Rohis. Ketemu Islam-Islam baru. Yang mereka ini kan nol ilmu agamanya. Nggak pernah mondok. Mudah dicekokin. Akhirnya dia pulang ke rumah dikit-dikit ngomong bid'ah. Coba lihat yang suka ngomong-ngomong bid'ah itu. Sedekap aja begini, Pak. Padahal nggak ada satupun hadisnya sedekap itu yang kayak gini tuh nggak ada. Tapi mengapa diamalkan? Saya bingung. Itu tandanya orang yang sudah dicuci otaknya. Nggak ngerti hukum tapi berfatwa. Walaupun saya sih sederhana, kita kan nggak bisa menyamakan orang dengan pikiran kita. Betul nggak kira-kira? Beda itu wajar lah. Orang seneng baca Yasin buat orang mati, monggo kerso. Udah tak kasih tahu dalil dan fatwanya. Orang nggak suka baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa dong. Memang bukan kewajiban. Tapi mohon jangan ngopeni orang. Jangan menyalahkan orang. Ya kayak kita hidup bermasyarakat bertetangga. Jangan ngopeni rumah tangga orang. Urusin saja rumah tangga kita. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang pasaran. Laki-laki, ini jenengan nih Pak. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Nah itu kan rumus hidup sebetulnya kan. Urusan duniawi aja begitu, termasuk juga urusan agama, urusan diniyah. Khilafiyah itu wajar kok. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan yantafi'u bih, baca Quran untuk orang mati itu manfaat. Imam Malik yang berkata la tasilu ilaih, enggak nyampe pahalanya, tapi tidak bid'ah dong. Lakinnahu hasan, tapi bagus kata Imam Maliki. Mutawassilan ilallah bitilkat tilawah. Tujuannya kan tawassulan kepada Allah dengan bacaan Quran itu. Habis baca Yasin, baca Quran, kita mendoakan orang mati. Nah kalau Yasin juga kepanjangan, kita bacanya kulhu boleh. Kalau ke kuburan Pak baca kulhu 11 kali, Al-Ikhlas 11 kali. Bukan cuman keluarga kita yang ngucap terima kasih, semua ahli kubur ngucap terima kasih sama kita. Makanya kalau ke kuburan saya ingatkan,
Jangan lupa baca Quran. Minimal Al-Ikhlas 11 kali. Semua ahli kubur mengucap terima kasih. Ini emang enggak ke kuburan wayahe nyadran mau masuk bulan suci Ramadan. Nyadran namanya ya. Nyekar nyadran masuk Ramadan. Bahwa arit mbabat rumput. Si mantu ini tadi. Ziarah ke kubur morotuwo. Habis mbabat rumput pulang. Morotuwo dari dalam kubur manggil. Oi mantu edan. Aku nggak butuh aritmu. Ya kan nggak ngaruh, Iba, nggak ngaruh. Cuma nggak kedengaran aja ngomong mantu edannya tadi itu. Aku nggak butuh aritmu. Yang kebutuhkan doa dan bacaan Qur'anmu. Itu yang dibutuhkan oleh ahli kubur itu. Makanya kita ini belagak kadang bikin-bikin kijing mahal-mahal, nggak ngaruh nggak. Coba pesen kijing mahal-mahal itu. Pakai keramik misalnya atau marmer termahal harganya 2 miliar. Pesan dari Spanyol yang bawa Messi sama Ronaldo. Enggak ngaruh enggak. Ini ceritanya ada kabel di kota udah pakai papan bunga. Gayanya. Ya enggak apa-apa sih, cuman kan mahal. Papan bunga berderet sampai ratusan enggak ngaruh sama yang mati, enggak ngaruh. Yang ngaruh itu doa dan istighfar. Apalagi laga anak sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Facebook, Mbah Wiji wafat meninggal dunia. Tolong doanya mudah-mudahan husnul khotimah. Pret kata malaikat. Ya nggak apa-apa sih buat kabar kan. Tapi mohon berdoa jangan cuma di Facebook ge. Nanti dipretin malaikat nantinya. Berdoa yang benar bukan nulis. Nadah nih nadah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ucapkan. Bagus kita dahului dengan tawasulan. Karena doa itu kan nggak boleh langsung, nggak beradab. Adab berdoa kan wasilahan dulu. Wasilah sama orang soleh, wasilah sama Nabi, wasilah dengan bacaan Quran, Yasin dan lain sebagainya. Nah, kalaupun itu masih kepanjangan, baca Al-Fatihah jadilah. Mengapa Al-Fatihah jadilah? Karena Nabi yang bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang berangkat haji umroh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang mondok di pesantren, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan anak kita yang sedang merantau kuliah ngekos, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus loh Bu, bagus Bu, bagus. Bu tak ajarin ya. Nek panjenengan punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya. Enggak kan keranjangan lagi matanya Bu. Percayalah sama saya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat istri yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Tak ajarin nek jenengan punya bini cerewet, ngomel aja di dapur, cangkemnya nggak bisa diem, deketin jidatnya itu Pak, Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya. Paling kalau dia kaget kita digebuk pakai sapu sama dia itu. Kan Al-Fatihah tergantung niat yang membacanya. Afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir kata Nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan sebaik-baiknya seafdol-afdolnya doa adalah alhamdulillah atau al-fatihah. Makanya poro kiai, poro ajengan, ustadz, guru-guru kita tidak pernah lupa tiap berdoa menyertakan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah merupakan doa yang utama. Nah, kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan? Lanjut nggak ini kira-kira? Tanggung, selesaiin. Kita nyuci dulu sekarang ini Pak. Mandi aja sekalian, mumpung belum nggak hujan. Nah, yang berikutnya yang ingin saya ingatkan, di balik peristiwa wafatnya Mbah Wiji ini, ada peringatan bagi kita yang masih hidup bahwasanya kita pasti akan mati juga. Betul nggak kira-kira? Cepat atau lambat. Yang jelas kita ini umat Muhammad. Umatku itu kata Nabi umurnya nggak panjang-panjang amat. Mbah Wiji aja yang panjang Pak. Walaupun saya yakin beliau kalau ditanya
pengen cepet waktu masih hidup tadinya, yakin saya. Ya bosen lah panjang umur tuh, betul nggak kira-kira? Udah panjang umur, anak separuh mati duluan, tambah nggak enak. Temenan sama cucung udah beda bahasa. Apalagi jenengan Pak, panjang umur, stroke, bengek, nggak enak. Ya, mata rabun, kuping budek, gigi ompong, stroke, bengek, prostat. Kencingnya bocor kelep. Nah, tambah cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri waktu bikin teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya. Walaupun nggak ngedoa, cuman ngebatin, kok ngerepotin gitu. Jadi nggak ada yang pengen panjang umur betul itu. Nah, umat Nabi ini rata-rata baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70, itu rata-rata. Mbah Suraya pinten sakniki? 80. Oh, kelewatan, udah kelewat. Allahu Akbar. Abah Abdul Lamar 65. Nah, enggak lama lagi kayaknya. Abah Abdul Lamar 65, enggak lama lagi. Percayalah sama saya. Ya, walaupun ajal ya, Pak. Ada yang masih muda ya mati, kan ada kan? Dia tua enggak mati-mati. Cuman panjenengan yang punya nasib panjang umur, jangan sampai kayak kata pepatah, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Mentang-mentang lagi musim kembang keladi. Atau kayak kata pantun, sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka enggak tahu diri. Ada enggak yang kayak gitu? Mana-mana orangnya, Bang? Tua bangka kok nggak tahu diri ya. Nah, jangan sampai makin tua yang makin insaf, maksudnya begitu. Kita ini sudah jelas pasti mati. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu sudah pasti batas waktunya, ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak akan mampu mengakhirkan sa'ah walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, dan mereka tidak akan mampu memajukannya walaupun sesaat. Pilihan kita dalam hidup ini bukan kabur dari kematian, tapi pilihan kita dalam hidup ini adalah memilih mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Karena begini, innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang matinya dalam keadaan maksiat, matinya dalam keadaan berbuat dosa, maka baginya neraka jahannam. Dia tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Wa mayyatihi mu'minan qad amila sholihah, qad amila sholihat, dan barang siapa yang matinya dalam keadaan beriman dan dibuktikan dengan beramal solih, faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka derajat yang tinggi. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan beramal solih. Allahumma amin. Kayak contoh yang baru terjadi ya Pak, kiai yang dari Madura lagi ceramah mati, subhanallah. Yang di Jawa Barat kemarin Pak, lagi ceramah mati. Yang di Malang Kiai Bukhari Amin, Roi Suryah PCNU Kabupaten Malang, wafat sedang ceramah, subhanallah. Saya juga maulah Pak mati lagi ceramah itu, tapi jangan sekarang. Sekarang masih muda Pak, nanti bini saya kawin lagi nanti. Tapi tak pikir-pikir benar kata guru saya Pak. Kalau kata guru saya, jangan tertipu cuman dengan kecantikan. Karena cantik itu nggak kekal, betul? Ya lama-lama jelek juga. Cuman nek bojo nek elek itu malah kekal kata beliau. Punya istri umur 17 tahun elek, kekal tetap elek. 30 tahun tetap elek. 40 tahun tetap elek, 50 tahun tetap elek.
Nan jenengan mati nggak ada yang pengen. Punya bini gendut, pendek, ireng merongos. Kekel Pak. Setia kalih panjenengan. Nggak ada yang pengen kalau kayak gitu model. Coba kalau panjenengan punya bini ayu cantik, Pak. Jenengan meninggal dunia, istrinya banyak yang menghiburnya. Salah satunya Pak Sucipto lah. Kok tepuk tangan ge? Pak Cipto yang menghibur, tenang di sabar. Ajal itu takdir, ikhlaskan. Kalau kamu butuh sesuatu, beres ada Mas Cipto. Wah, keren. Ini umpama, Pak. Makanya yang punya istri jelek syukuri saja. Alhamdulillah. Balik lagi, ada yang mati lagi baca Quran. Subhanallah. Bahkan lagi tampil ya, Pak, bersama Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, lagi tampil di sholat kamera, wafat meninggal dunia. Di Waya Halim, Pak, lingkungan Malabar, Masjid Al-Busra, sujud yang terakhir sholat subuh, wafat meninggal dunia. Allahu Akbar. Yang di Langkapura ngimami sholat Jumat, wafat meninggal dunia. Subhanallah. Susah, yang begitu tuh susah, Pak. Nggak mudah yang kayak gitu. Meninggal dalam keadaan betul-betul husnul khotimah. Ya kalau kita nggak bisa kayak gitu, minimal yang kedua lah. Sesuai dengan doa selamat. Wa taubatan qoblal maut. Kita minta pada Allah taubat sebelum mati. Yang nomor satu tuh itu, taubat sebelum mati. Masalah matinya sakit atau tidak, permintaan berikutnya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Itu permintaan berikutnya. Yang nomor satu, wa taubatan qoblal maut. Oke, kita nggak sempat husnul khotimah, nggak bisa. Udah keburu dibawa ke rumah sakit barangkali kan. Perawatan, nggak bisa mati dalam masjid. Umpamanya, pilih yang kedua, taubat sebelum mati. Karena kalau kita taubat sebelum mati, Allah terima taubat kita. Makanya Nabi pernah nangis berdoa, ya Allah, terima taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajalnya. Nyempring Nabi. Kalau itu takdirmu ya Allah, sambil nangis beliau berkata, umatku pasti masuk neraka semua. Karena nggak sempat mereka bertobat. Terlalu jauh jaraknya. Jadi umpama nih Pak, jenengan taubat sebulan sebelum ajal, nggak laku taubatnya. Ya udah, kata Allah, setengah tahun. Jangan kalau bahasa kitanya. Karena ada di antara umatku ya Allah yang taubatnya sebulan sebelum ajalnya. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat sebulan sebelum ajalnya. Gimana Muhammad, cocok? Ya jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang seminggu, sepekan sebelum matinya baru taubat. Itu pun gara-gara kena corona. Habis itu nangis-nangis taubat, mati beneran. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat seminggu sebelum ajal. Tapi iso ya jangan, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang sehari sebelum mati baru taubat. Orang mana itu? Orang Fajar Baru. Nggak tahu yang sebelah mana. Gara-gara malam ini mendengarkan ceramah taubat. Besok mati, Pak. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajal. Kata Nabi, ya Allah, boleh nggak minta sekali lagi? Abis ini saya nggak akan minta lagi. Mohon pepetkan lagi. Oke, kata Allah, kamu nggak boleh minta lagi. Ini permintaanmu yang terakhir. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis Nabi, Pak. Saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Allahu Akbar. Alangkah baik Pak Gusti Allah yang selama ini kita sembah. Syukur jenengan jadi orang Islam Pak.
Umpama nih nyawa udah ditarik ya Pak, baru sampai betis nyawa kita masih diterima tobat. Nyampe lutut masih diterima, nyampe pinggang masih diterima, nyampe udel masih diterima, nyampe dada masih diterima. Yang enggak nyawa di sini. Ketika sudah sampai tenggorokan, makanya saya baca hadis begini, kayaknya si orang Islam mudah-mudahan masuk surga semua. Amin. Makanya jenengan kalau kata orang sekolah jangan underestimate. Jangan sampai jenengan ngelihat orang yang enggak disukai terlalu benci, jangan. Karena ngapa? Orang yang kita benci belum tentu masuk neraka. Sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Nggih napa nggih? Setuju enggak kira-kira? Jangan membenci orang. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, benci jangan. Marah boleh, karena marah itu emosi. Benci jangan. Mengapa enggak boleh benci? Karena benci bukan emosi, tapi penyakit hati. Dikit lagi boleh ya Pak ya? Biar lengkap. Saya jadi mikir, jangan-jangan Jupe masuk surga loh Pak. Tahu Jupe enggak sih? Julia Perez, mantan Gaston Castagno. Ini ngapura Mbak Jupe, kami menceritakan Anda yang sudah mati gitu. Tapi jangan-jangan dia masuk surga. Nanti di surga jenengan kaget ketemu Jupe. Ini Jupe ya? Iya Mas Cipto. Nah kenal. Kali Pak Sucipto, nggak apa-apa lah Pak Cipto aja jadi bantalan ya. Nggak apa-apa hari ini. Lo kok kenal? Ya memang pernah ketemuan kan Pak? Pak Cipto kan jadi tanya, lo kok sampean bisa tuh masuk surga? Ya bisa lah Pak. Enggak kan, kamu kan mantannya Gaston Castagno. Ketahuan seksinya kayak apa dulu? Ceritanya begini, kata Jupe. Saya ini sakit keras, berobat sampai luar negeri, nggak sembuh-sembuh. Harta habis, rumah habis, rambutnya aja sampai botak Pak. Nggak sembuh, pulanglah sudah. Begitu pulang ke rumah ke tanah air, malaikat datang. Kata malaikat, Jupe. Apa kata Jupe? Kalau lo mati sekarang, gaul juga tuh malaikat pakai lu gua. Kalau lo mati sekarang kata dia, dosamu lagi habis. Mumpung dosa lagi habis nih, lo kok iso, kata Jupe? Karena dikafarat dengan penyakitmu. Karena penyakit itu begitu Pak. Kalau bapak-bapak sakit itu menghapus dosa. Makanya kalau ngeliat orang sakit parah, banyak dosa. Jangan gitu, ge. Karena boleh jadi sampai mati dia nggak sembuh, mati dalam keadaan tanpa dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, wong pening pala saja, pening pala nih Pak, menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita nih tiap 40 hari sakit pala. Antem aja mah bodrek nggak apa-apa. Zaman corona mah saban hari sakit pala ya Pak. Jadi jenengan nggak punya dosa tuh gara-gara sakit pala kan? Apalagi kanker kayak Jupe. Dosamu lagi habis, dikafarat dengan penyakitmu, kamu tinggal tobat, mati kamu tanpa dosa. Akhirat nanti tinggal bangkit masuk surga. Tapi kalau kamu panjang umur, kamu ketemu Gaston Castagno lagi, takutnya kamu maksiat lagi. Jupe mikir lagi sakit parah itu. Yo wis malaikat is okay way aku rapopo. Sesuai dengan lagunya ya Pak. Sekarang cabut nyawa saya. Cabut deh nyawanya. Dia mengucap kalimat syahadat, sudah bertobat, kemudian wafat meninggal dunia. Subhanallah. Artinya Pak, jangan-jangan beliau masuk surga. Nanti Jupe tinggal nanya sama kita, lo kok Mas Cipto baru nongol sekarang? Ya, gua mampir misalnya. Guyon Pak, guyon, jangan diaminkan. Kayaknya dendam amat sama Pak Cipto ya. Ma'asyiral hadirin bapak-bapak rahimakumullah, itu kira-kira ya Pak, cerita tadi karangan saya nggak dapat bocoran dari malaikat, enggak. Nah saya ingin tegaskan sekali lagi yang terakhir, bahwasanya mati itu pasti, dan kita tidak akan pernah bisa menghindari kematian. Nah satu lagi pesan